Dan cerita ini sangat menarik perhatian media. Teori pun muncul bahwa Steed dikutuk oleh mumi yang sering ia ceritakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Sipa. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan kasus yang belum bisa terpecahkan dan bahkan menciptakan beberapa konspirasi yang menggemparkan dunia. Banyak konspirasi yang tercipta dari kasus tersebut, yaitu kasus tenggelamnya kapal Titanic. Tenggelamnya kapal Titanic ini menyisakan kisah dan konspirasi-konspirasi, bahkan perdebatan yang masih menjadi misteri dan masih juga sangat menarik. Langsung saja kita masuk ke dalam kisah dan ceritanya, yaitu konspirasi tenggelamnya kapal Titanic. Apakah sesuai dengan isi cerita film? Ataukah konspirasi-konspirasi berikut yang sesungguhnya benar adanya? In shadows I walk alone, where the secrets are unknown, silent whispers round the bend, chilling figures. Pada malam yang kelam, tepatnya pada tanggal 14 April 1912, di tengah gelapnya lautan es Atlantik Utara, sebuah kapal megah Titanic baru saja melakukan pelayaran perdananya dari Southampton menuju New York City, mengalami malapetaka besar. Dalam hitungan 2 jam 40 menit, kapal raksasa ini tenggelam ke dasar laut. Dari total 2.223 penumpang dan awak kapal, 1.517 jiwa melayang dalam kasus tragedi yang mengguncangkan dunia. Titanic yang digembar-gemborkan sebagai kapal yang tidak bisa tenggelam berkat dengan desain keamanannya yang sungguh canggih, ternyata tidak bisa menghadapi kekuatan alam. Dunia terkejut dan kisah ini selalu dibicarakan selama lebih dari 1 abad. Namun, tragedi ini tidak hanya menyisakan rasa duka, tetapi juga berubah menjadi berbagai konspirasi yang sangat rumit sekali. Salah satu konspirasi yang paling menarik yaitu mengenai JP Morgan, sang bankir jutawan. Konon, ia memiliki niat jahat kepada 3 rivalnya yang sedang berada di kapal Titanic, yaitu Jacob Astor, Isidore Stauros, dan Benjamin Guggenheim. Ketiga jutawan ini yang akhirnya tewas dalam bencana tersebut, menambah misteri dan intrik di dalam kejadian tenggelamnya kapal tersebut. Teori-teori ini masih diperdebatkan hingga hari ini, menambah lapisan misteri pada tragedi yang tak terlupakan ini. Salah satu konspirasi yang mencuri perhatian terkait tenggelamnya Titanic yaitu melibatkan seseorang yang bernama JP Morgan. Morgan yang seharusnya berlayar bersama di kapal Titanic tiba-tiba membatalkan keputusannya tepat sebelum kapal itu meninggalkan Southampton. Nah, pada saat yang bersamaan terdengar bisik-bisik bahwa Morgan memiliki rencana tersembunyi untuk menghilangkan 3 rivalnya yang diduga menentang Federal Reserve. Namun, teori ini mendapat keraguan. Karena apakah JP Morgan rela mengorbankan ribuan jiwa hanya untuk menyingkirkan 3 rivalnya? Selain itu, tidak ada penjelasan bagaimana JP Morgan bisa menyebabkan kapal Titanic ini menabrak gunung es. Terlebih lagi, Jacob Astor dan Benjamin tidak ikut terlibat dalam kasus Federal Reserve ini, dan Isidore Stauros juga justru mendukungnya. Jadi, meskipun teori ini tetap diperdebatkan, kebenarannya tetap membingungkan. Nah, kemudian kita berpindah ke konspirasi yang selanjutnya. Dan teori ini pun juga tidak kalah menarik, yaitu kaitan antara tragedi Titanic dan keluarga Rothschild, yang dikenal dengan jaringan perbankan mereka yang sangat luas di Eropa, dikaitkan dengan kematian 3 jutawan di kapal tersebut.
The Washington Post pernah mempublikasikan sebuah artikel tentang keluarga Rothschild yang memiliki hubungan dengan Ordo Jesuit dan sering menjadi sasaran anti-Semit mungkin terlibat. Karena ketiga korban Arthur, Saulus, dan Benjamin adalah merupakan komunitas dari Yahudi. Muncul spekulasi bahwa mereka dihilangkan untuk mencegah orang-orang Yahudi untuk lebih berkuasa lagi. Namun, teori ini juga masih memerlukan penjelasan yang masuk akal dan lebih konkret lagi. Dan akhirnya, mari kita lihat teori yang memungkinkan paling terkenal, bahwa Titanic sebenarnya adalah kapal Olimpik yang ditukar. Cerita ini dimulai pada tahun 1902 ketika White Star Line yang diakuisisi oleh International Mercantile Mail Co. milik JP Morgan memulai proyek ambisius. Dengan izin Morgan, ketua White Star yaitu J. Burt Ismay untuk meluncurkan sebuah kapal Olimpiade Olimpik. Menurut teori ini, Titanic adalah kapal yang ditukar dengan Olimpik yang memiliki reputasi buruk. Seperti teori-teori lainnya, penjelasan yang memadai tentang teori ini masih belum terungkap. Olimpik, kapal ini yang selesai dibangun lebih dulu menjadi bintang utama dengan pelayaran perdananya yang digembor-gemborkan sangat luas. Antusiasme publik sangat tinggi dan Olimpik sukses menjalani 4 pelayaran pertamanya dengan sangat gemilang. Namun, nasib malang menimpa kapal ini pada saat pelayaran yang kelimanya, tepatnya pada tanggal 20 September 1911. Ketika melintas di dekat kapal militer Inggris, Olimpik mengalami pergeseran yang tak terduga. Tabrakan pun tak bisa dihindarkan. Dan meskipun Olimpik berhasil kembali ke pelabuhan, tetapi lambungnya mengalami kerusakan yang parah. Kecelakaan ini membuat dampak yang sangat besar. Perusahaan harus menghadapi tuntutan hukum dan biaya perbaikan yang tidak ditanggung dengan asuransi. Disinilah konspirasi teori mulai muncul. Konon, untuk menghindari kerugian finansial yang lebih besar, perusahaan memutuskan untuk melakukan hal yang licik, yaitu mengganti nama kapal. Jadi, kapal yang baru dibangun akan dinamai dengan kapal Olimpik, sementara kapal yang rusak akan diganti dengan nama Titanic. Dalam pandangan teori ini, Titanic adalah kapal Olimpik yang rusak yang menyamar menjadi kapal baru. Dengan cara ini, jika kapal terjadi kecelakaan, perusahaan bisa mendapatkan klaim asuransi untuk kapal tersebut. Teori ini semakin menarik karena sebelum pelayaran, Titanic tidak diizinkan untuk diperiksa dulu oleh publik. Banyak yang curiga bahwa perusahaan takut orang-orang mengetahui bahwa ini adalah Olimpik yang rusak. Ditambah beberapa ahli mencatat kemiripan jumlah jendela antara kedua kapal. Namun pendapat para ahli terbagi mengenai teori ini. Faktanya, Olimpik dan Titanic ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan, terutama dalam modifikasi ruang yang didasarkan pada pengalaman pertama Olimpik yang sebelumnya. Secara singkat, Titanic menawarkan lebih banyak fasilitas dan ruang dibandingkan Olimpik. Selain itu, dari puing-puing Titanic yang ditemukan, nomor identifikasi Titanic adalah 401, sementara Olimpik adalah 400, menunjukkan bahwa Titanic dan Olimpik adalah sebuah kapal yang berbeda. Jadi, meski konspirasi ini menarik, bukti yang ada cenderung mendukung bahwa faktanya ini adalah kapal yang berbeda. Beberapa ahli berpendapat bahwa untuk mengganti kapal Titanic dengan kapal Olimpik adalah sesuatu yang tidak mungkin. Bayangkan, kapal yang sudah berumur 1 tahun tidak mungkin diganti dengan kapal yang baru, tanpa terlihat jelas perbedaannya. Selain itu, untuk mengklaim asuransi dengan cara ini tampaknya sangat tidak logis. Biaya pembangunan kapal Titanic ini mencapai 7,5 juta dolar. Saat itu hanya diasuransikan sebanyak 5 dolar saja. Jadi perusahaan tetap saja rugi besar. Belum lagi kehilangan jiwa yang tak ternilai harganya. Lalu kita beralih ke dunia mitos yang mengelilingi seputar Titanic. Salah satu mitos yang paling terkenal adalah kutukan mumi.
Ada cerita yang mengatakan bahwa Titanic mengangkut artefak Mesir yang dikenal dengan nama Unlatched Mummy yang konon terkutuk dan dibawa dari Brooks Museum menuju New York City. Namun, kisah ini ternyata jauh dari kebenaran. Artefak tersebut masih berada di Brooks Museum hingga hari ini dan tidak pernah berada di Titanic. Kemudian, ada juga teori yang menghubungkan tenggelamnya Titanic dengan baptis kapal. Konon, Titanic tidak pernah menjalani baptis, sebagaimana kapal-kapal lain yang sebelum melakukan pelayaran selalu dibaptis terlebih dahulu. Upacara baptis adalah tragedi pemberkatan kapal sebelum belayar. Dan beberapa orang mengungkapkan bahwa kekurangan upacara ini membawa sial. Bahkan ada isu yang mengatakan bahwa nomor kapal Titanic 390904 jika dicerminkan akan menggambarkan nama NOPPE, NPOPOPE, yang berarti bahwa Paus tidak ada dan dianggap sebagai serangan terhadap umat Katolik Roma. Namun ini juga hanya spekulasi dan tidak memiliki bukti yang kuat. Meskipun ada dugaan bahwa galangan kapal Hard Emerald memiliki bias anti-Katolik karena mayoritas tenaga yang bekerja adalah Protestan, sebenarnya tidak ada bukti konkret yang mendukung hal tersebut. Lokasi perusahaan di Belfast Timur memang mayoritas mereka penduduknya adalah Protestan, memungkinkan menjelaskan bahwa mengapa pekerjanya lebih banyak yaitu Protestan. Hanya sedikit orang Katolik yang tinggal di sana, dan hanya sedikit lagi yang mau melakukan perjalanan jauh ke galangan. Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa nomor lambung kapal Titanic adalah 401. Nomor Dewan Perdagangan Kapal juga terdaftar sebagai 131326. Jadi tampaknya mitos NOPPE adalah sebuah hal sangat kebetulan dan tidak ada kaitannya dengan kapal Titanic. Namun, salah satu teori yang masih diperbincangkan yaitu tentang William Thomas Stead, seorang penumpang kelas 1 yang ikut tenggelam. Stead adalah seorang jurnalis, editor, dan penulis asal Inggris yang dikenal minatnya yaitu tentang spiritualisme pada abad ke-20. Selama beberapa tahun terakhir, Stead meneliti dan menulis tentang mumi yang terkutuk, konon menyebabkan kehancuran dan kejadian misterius di London. Kematian Stead di Titanic memunculkan spekulasi bahwa memungkinkan adanya hubungan dengan klaim-klaim tentang kutukan tersebut. Di atas kapal Titanic, William Thomas Stead, jurnalis dan penulis, terus-terus menceritakan tentang kutukan mumi terhadap penumpang lainnya. Beberapa bulan setelah tenggelamnya kapal Titanic, salah satu penumpang yang selamat menceritakan berbagai kisah tentang Stead. Dan cerita ini sangat menarik perhatian media. Teori pun muncul bahwa Stead dikutuk oleh mumi yang sering ia ceritakan. Namun, kisah Stead tidak sampai di situ. Dia memiliki dua karya fiksi yang sangat menarik yang dirilis pada tahun 1886. Dalam cerita ini, Stead menggambarkan sebuah kapal yang mengalami tabrakan dengan kapal lain, yang menyebabkan menghilangnya banyak nyawa karena akibat kekurangan sekoci. Yang kedua adalah pada tahun 1892. Cerita ini menyoroti sebuah kapal yang melakukan penyelamatan penumpang dari kapal yang mengalami tabrakan dengan gunung es. Kemudian, karya ini menimbulkan spekulasi bahwa Stead memiliki semacam ramalan tentang nasib sendiri. Apakah dia sudah memiliki firasat tentang tenggelamnya kapal Titanic? Ataukah dia hanya menulis cerita yang kebetulan mirip dengan kenyataan? Mungkin saja, bagi banyak orang, karya-karya dari Stead menambah mistis dan misteri tentang sebuah kapal Titanic, dan memberi kesan seolah-olah ia telah meramal tentang kematiannya sendiri. Itulah cerita dan konspirasi tenggelamnya kapal Titanic. Membingungkan bukan? Jadi yang diceritakan di film itu benar adanya atau konspirasi-konspirasi tersebutlah yang benar? Silahkan kalian berspekulasi mana yang benar. Nah, mungkin videonya sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.